Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Ya, nampaknya semuanya masuk ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah dan menjadi ilmu bagi kita. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan memasuki pelajaran yang baru, yang di bab 5. Judulnya adalah Rasul Allah idolaku. Nah, tentu anak-anak akan bertanya, siapakah Rasul Allah itu? Rasul Allah itu adalah merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hambanya. Kemudian Rasul itu memiliki beberapa sifat. Yakni pertama memiliki sifat syirik. Yang kedua memiliki sifat amanah. Yang ketiga memiliki sifat tabligh. Yang keempat memiliki sifat qatadah. Sidik artinya kejujuran. Jadi Rasulullah itu sudah jelas jujur orangnya. Kemudian amanah. Amanah itu adalah dapat dipercaya. Jadi orang yang diberi kepercayaan kepada Rasul, dia dapat dipercayai. Kemudian tabligh, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasul itu akan disampaikannya juga kepada hamba-hambanya. Kemudian Rasulullah itu cerdas. Dia bisa berpikir dengan cepat dan dapat mengambil kesimpulan dengan cepat juga. Nah, ini adalah merupakan ciri-ciri daripada Rasulullah. Kemudian yang lain ada juga Rasulullah itu berani dan hidup dalam keadaan sederhana. Nah, siapa-siapa saja Rasul Allah idolaku. Di sini ada beberapa Rasul. Yang pertama, kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Ini merupakan Rasul juga. Kemudian kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini juga merupakan Rasul Allah. Kemudian kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Ini juga merupakan Rasul Allah. Kemudian kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Kemudian kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak hanya mengambil satu daripada kisah tersebut, yakni kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam ini adalah putra daripada Yasa, keturunan daripada Bani Israel. Nah, beliau hidup semasa Raja Talut dan Jalut. Ini. Nah, Daud ini pada waktu mudanya mempunyai beberapa keahlian, yang diantaranya pandai memain katapel. Setelah Nabi Daud ini atau Daud ini sudah remaja, beliau diikut sertakan menjadi prajurit daripada pasukan Raja Talut tersebut. Nah, pada suatu saat terjadilah perperangan antara Raja Talut dan Raja Jalut. Pada peperangan itu, Raja Talut memenangi daripada peperangan itu. Yakni pada akhir daripada perperangan itu ada pertarungan antara satu dengan satu, yakni melawan daripada Raja Talut. Yang tampil pada saat itu pada pasukan Raja Talut adalah Daud. Dengan keahliannya daripada main tepat katapel, maka pada saat lingahnya daripada Raja Talut itu, dapatlah katapel itu diarahkan kepada dahinya, pecah dan matilah Raja Talut itu. Nah, pada saat ini
tentu yang menang adalah pasukan Raja Talut. Nah, dengan keberhasilan itu, maka Nabi Daud atau Daud ini masih muda, diangkatlah menjadi panglima perang oleh Raja Talut, kemudian dikawinkan dengan putrinya yang bernama Mikal. Saking populernya pada saat itu, timbul semacam iri dari Raja Talut akan seolah-olah akan tergeser nanti kedudukan dia menjadi raja. Sehingga terjadilah perperangan antara pasukan Raja Talut dengan pasukan Daud. Pada saat itu juga dimenangilah oleh Raja Daud, dan Raja Talut tewas. Nah, sesudah itu Raja Talut, Daud diangkat menjadi raja oleh Bani Israel, dan Allah mengangkatnya juga menjadi daripada Rasul Allah. Dengan diturunkan wahyu dari Allah, yakni kitab Zabur, sebagai pedoman daripada Bani Israel tersebut. Nah, ini. Kemudian Daud juga diangkat menjadi raja, semua gajinya dia sedekahkan kepada fakir miskin, dan dia suka berpuasa. Kemudian dia juga mempunyai beberapa kelebihan atau keistimewaan. Di antaranya adalah bisa berbicara dengan binatang, bisa juga burung-burung ikut bertasbih dengan Nabi Daud. Kemudian langit juga ikut bertasbih mengikuti Nabi Daud tersebut. Nah, dari cerita itu, apa yang dapat kita ambil keteladanan dari cerita Nabi Daud tersebut? Keteladanan yang dapat kita ambil daripada cerita Nabi Daud adalah satu, keberanian Nabi Daud alaihissalam. Kemudian keadilan Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kesederhanaan daripada Nabi Daud alaihissalam. Ya, mungkin hanya sampai di sini dulu pelajaran kita. Nanti anak-anak silakan buka buku pelajarannya, dan minggu akan datang kita akan masuk kepada cerita atau keteladanan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti. Aku tuh pasti tadi.